Halo semuanya, warga-warga. Baru mulai udah sensor. Kan ini segmennya namanya peler. Fans gue namanya. Selamat datang para warga-warga laknat di channel kesukaan kalian yang menghibur selalu melucu aja. Halo, Geralitan channel dulu. Oh ya. Apa yang kalian bukan Geralitan channel? Excited! Hari ini kita akan kembali membawakan sebuah segmen yang berjudul pengalaman follower atau yang kita singkat dengan peler. Nggak nyambung. Ya, jadi di setiap episodenya kita akan membacakan pengalaman follower. Kalau yang minggu lalu kita sudah membacakan kisah seorang simpanan apa ya? Gadun bisa dibilang gadun ya. Hari ini apakah kita akan menemukan kisah-kisah unik lagi? Apakah ada orang yang diperkosa kuda mungkin? Ada loh. Di bokep-bokep itu ada yang main Ya, itu sama kan di setting, kuda. Tot. Itu mah disetting bukan diperkosa. Sama kuda, sama anjing, anjir. Ada juga, sama tripod Iya. juga ada, sama tripod. Sama tripod ada juga. Ada sama yang ini anjir buat ganti gas tau ganti ini. Personaling. Iya, ganti gigi. Ih, jorok banget anjing. Jadi kita akan langsung aja kita membacakan cerita yang pertama. Curhat, tolong sensor nama aku ya Kak. Terima kasih. Dari siapa ini? Novia? Dari Di sini aku mau cerita pengalaman yang kurang mengenakan yang pernah aku alami saat aku SD. Sekitar kelas 5 sampai 6 SD lah kejadiannya. Bukan gitu cara bacanya. Bukan gitu. Sekitar kelas 6 SD lah, gitu. Iya, nggak di stop ya. Ngomong-ngomong sekarang usiaku sudah 25 tahun. Oh, oke. Kayaknya ya. Oke. Kok nggak yakin? Aku punya tetangga. Ah. Masih kerabat lumayan deket sih, sebut saja namanya Pak Bambang. Ya. Nah, Pak Bambang ini aneh banget. Setiap aku lewat depan rumahnya, selalu dipanggil-panggil dan diliatin kemaluannya gitu. Ih! Bambang anjing kau ya, Bambang. Posisi rumah Pak Bambang kosong karena anak istrinya lagi jaga toko. Oh, Bambang! Istri lu kerja, Bambang! udah pengangguran. Nunjuk-nunjukin ular lo. Iya kalau ular, kalau cacing. Anjing lu Bambang. Kalau lu kan tadi ular gini, Ger. Cacing gimana? Ikut ini. Kalau lentur sih. Gitu. Kejadian itu sudah berulang-ulang kali aku alamin sebenarnya. Aku kira Pak Bambang nggak sengaja nunjukin kemaluannya. Gimana caranya nggak sengaja Nggak nunjukin sengaja manggil dulu, gila kali. Halo. Hah? Halo. Aku nggak sengaja ngeliatin kokku. Masa gitu anjing. Sampai suatu hari aku lewat depan rumahnya, tak kusangka aku lihat tenda biru. Enggak. Coba. Sampai suatu hari aku lewat depan rumahnya, tak kusangka. Sorry. Dua kali masih lucu loh. Masih. Dua kali masih Masih lucu. lucu. Dia tuh selesai beli jajanan wafer rasa keju. Apa Ricis ini? Nabati. Nabati ya kayaknya, Nabati. Ditanya-tanya sama Pak Bambang, beli apa? Aku jawab aja. Misalnya, beli wafer Pak rasa keju. Terus kata Pak Bambang, enak ya rasa keju. Gobloknya aku yang excited ditanyain gitu. Aku bilang aja, enak banget Pak. Supaya dia bisa jualan wafer itu di tokonya. Malah dia bilang, kalau yang rasa ini ada nggak? Dia Rasa apa, Ngom? Dia buka celananya. Ih, ditoloh aja. Wafer rasa pikir aja sendiri. Wafer rasa daki. Maksud lo, rasa daki. Warna hitam, Bambang. Goblok lo. Sedakon. Setelah itu aku lari, kaget, campur aduk dan mulai sadar kalau selama ini dia sengaja gitu nunjukin barangnya, woi. Sumpah saat ini aku ngetik masih merinding. Itu itu traumatik Itu masih banget trauma, sih. iya. Itu traumatik banget sih. Karena yang pertama mungkin lewat-lewat tapi kayak dia tuh nggak manggil kali ya. Maksudnya kayak nggak di nyoh gitu. Tiba-tiba udah sengaja. Buka aja. Iya, tapi yang pas ini tuh dibuka gitu. Nggak sampai di situ aja. Setelah itu aku tuh pernah beli es krim di tokonya sekitar jam 12 siang. Keadaan tokonya sepi, hanya ada aku sama Pak Bambang. Ya ampun. Udah takut banget tuh sebenarnya aku pas ngasih uang mau bayar malah ditunjukin HP dia yang ada bokepnya. Ih, astagfirullahaladzim. Wah gila sih Pak Bambang ini anjing. Aduin anjir. Untung ada orang mau belanja di tokonya saat itu, jadi aku selamat.
Saat itu aku nggak berani bilang sama siapapun, rasanya takut, campur malu, campur aduk semuanya. Sampai akhirnya pada suatu hari Pak Bambang datang ke rumahku sekitar jam 5. 5 apa? Pagi. Pagi. Jam 5.17. Nggak menjelaskan pagi apa siang kan pagi Gua juga nggak ada nanya 17 detail-detailnya. Tanggal 5 yang jam 17-nya. Tanggal 5. Jam 5 yang 17-nya. Lanjut, Waktu itu mau maghrib seingatku. Terus dia nawarin aku uang 50.000 kalau nggak salah. Dan uang 50.000 itu jumlahnya lumayan waktu itu untuk anak SD. Takut banget sumpah, posisi di rumah nggak ada orang, bapak ibu masih kerja. Waktu itu pikiranku udah jelek banget, takut dia apa-apain karena dia ajak ke rumahnya yang sepi. Setelah kejadian itu aku semakin takut buat lewat depan rumahnya. Takut sangka aku lihat 3 kali. Masih oke lah. 3 Patrick. kali ya. Kaget nggak? Nggak nyangka. Efek kejut, nggak? Oke, Sorry. oke. Setelah kejadian itu aku semakin takut buat lewat depan rumahnya sampai akhirnya aku ceritain ini sama tanteku. Kejadian yang aku alami dan tanteku bilang ke ibuku dan jawaban ibuku lebih Mencengangkan. mencengangkan. Ternyata ibuku juga ngalamin yang aku alamin. Kata ibu pas bapak pergi ziarah, pernah tuh Pak Bambang datang ke rumah. Datangin ibuku pakai sarung saja tanpa pakai celana dalam. Ngajakin ibuku ngong gitu. Demi Allah. Anjing sakit sejiwa sih. Idiot anjir. Dan ibu juga nggak berani bilang ke bapak. Sumpah kayak rasanya pengen teriak kenceng. Kok bisa sih aku sama ibuku diperlakukan kayak gini? Ada ya orang gila kayak gitu. Ternyata Ada tuh si Bambang. ada tuh si Bambang bener. Gila emang dia tuh. Ternyata emang Pak Bambang ini tabiatnya jelek. Tetangga aku juga ngalamin kayak yang kita alamin. Mungkin masih banyak lagi di luar sana korban Pak Bambang. Aku sampai sekarang belum bisa lupa apa yang aku alamin pas SD karena emang Pak Bambang ini posisi rumahnya itu persis depan rumahku. Dan Nggak nyaman banget. posisinya masih anjir. kerabat sampai sekarang. Jadi masih sering lihat mukanya terus. Kadang capek karena nggak bisa ngapa-ngapain. Setidaknya Pak Bambang sekarang udah gak ganggu aku. Aku udah bersyukur banget. Terima kasih Kak, ceritaku cukup kali ini. Tidak ada lagi orang-orang sana mengalami kekerasan seksual. Laporin lah. Udah nggak digangguin. Laporin ke RT biar Maksud diusir. tetangga. Tapi sebenarnya mungkin kayak dia tuh mau ngelaporin tapi ini kerabatnya gitu loh. Itu gila sih tapi itu gila sih kayak jorok bukan jorok sih, jijik banget nih Pak Bambang anjing. iya, Itu najis sebenarnya banget. lebih ke orang sakit kayaknya ya. Kan ada tuh orang-orang yang suka ngeliatin kintil kayak gitu kan. Kepedean ya. Iya. Kepedean nama playernya ya. Tapi aku pernah dengar katanya kalau misalnya kita diliatin kintil kayak gitu, justru kalau kita makin takut, makin teriak itu tuh kepuasan buat bagi mereka mereka. loh. Justru kayak kalau misalnya kita kayak bilang, ih apaan sih itu kecil banget gitu. Ntar Hitam mereka borokan, malah lari. bilang aja gitu harusnya. Hitam borokan bau keju gitu. Ntar Seneng dong. Itu dia senang dia dipuji. Ntar dibeli dong Bawa sama sampah dia. Kan gitu, dia bawa nyari sampah. wafer keju tadi bangsa. ntar dianya itu malah makin ngedrop say gitu. Jadinya dia malah makin gak jadi gitu. Tapi nggak bakal kepikiran bisa Anak ngomong S. kayak gitu anjir. Iya, cuman sebagai orang yang pernah ada di momen kayak gitu, maksudnya aku nggak pernah diliatin sih. Cuman kalau kalian baca buku Takasat Nyata sudah bisa kalian pre-order. Yo. Iya kan? Itu ada aku ceritain juga di situ. Silakan bisa di pre-order di toko-toko buku, di Shopee juga sekarang udah bisa di pre-order. Udah sold out ya? Ya ampun, sorry. Emang bukuku tuh selalu sold out. Selalu best seller. Aduh, maaf. Ya udah kalau gitu beli bukunya Fanboy. Yeay. Iya, kasihan biar ngerasain Iya, guys. rasanya best seller. Beli ya guys, dia kan udah bestseller. Kayak gitu. Ketika kita ada di momen itu tuh, tadinya itu kita tuh pengen kayak, aku mau pukul ya, aku mau tendang, aku mau cubit tetenya. Tapi nggak bisa, woy. Tapi pas ada di situ tuh kita tuh kayak nge-freeze gitu loh, Nge-freeze, kayak iya. dingin Nge-freeze. rasanya. Iya, woy, sumpah. Jadi semoga buat kamu si Mawar, semoga traumamu cepat sembuh. Amin. Luka-lukamu cepat sembuh. Amin. Duniaku pernah Hancur, rangkai lagi satu-satu. Streaming kita sekarang. Datangi konsernya. Kasih nilai dong, kasih Oh, iya, oke. nilai. Kita kasih nilai cerita ini. Kita setuju lah semuanya. Gua seru Setuju. sih. 1, 2, 3. Seru banget. Halo Kak, seru nih bahas pengalaman. Sebelumnya namanya aku samarin aja. Sebelumnya namanya aku samarin aja ya.
Sebelumnya namanya aku samarin aja ya. Jadi kamu yang samarin apa nyuruh kita samarin nih? Jadi les. Goblok. Jadi aku dan J sempat pacaran virtual gitu. Oh, RP kali lu. Nah, kita bisa pacaran karena temennya ini teman dekat sama aku dan teman aku ceritain sifat J kayak gimana Bentar. gimana gitu. Gimana? Kita bisa pacaran karena Temennya ini Virtual. teman dekat sama aku, temennya J teman dekatnya aku. Dan teman aku ceritain sifat J itu kayak gimana gitu. Oke. Awalnya aku biasa aja, cuma waktu itu teman aku ini nyuruh aku nyamar jadi orang lain gitu. Oke. Aku nyamar soalnya titik udah habis ceritanya. Aduh anjing. Apa? Udah sebut aja nggak usah samar-samar. Sumpah habis ceritanya anjing. Lu cerita Putri, jangan Putri. jangan di subjek anjir. Lu cerita di judul. Jadi tebel. Gue spill nama lu Sasha Putri. Dongok lu. Masa tulis email di subjek. Jangan di judul. Judul. Harusnya subjek itu tulisannya pengalaman follower. Subjeknya baru lu cerita. Kembali. Isinya baru cerita. Tolol lu Sasha Putri. Gue jadi ikutan tolol. Udah mau seru-seru nih ya. Gue udah penasaran nih lanjutannya apa. Kagak bisa lagi. Ini udah pasti lah, Ger. Langsung voting Kasih aja. nilai, kasih nilai. Kasih. Daftar, goblok. Udah umur berapa lu tulis email aja kagak ngerti, punya HP lu, goblok lu. Goblok banget anjing. Hai Kak, kenalin, aku Tasya. Mau cerita dikit nih tentang masa lalu. Hehehehe 4 kali. Detail banget sih, Ger. Sebelumnya maaf kalau kepanjangan ya Kak atau kurang dapat dipahami. Waduh. pakai paragraf lu. Aduh. Udah bener nih. Bagus. Jadi ceritanya waktu aku kelas SMA, waktu aku SMA kelas 1 semester 2, teman-teman kelas aku semuanya pada manggil aku Badak. Tapi aku nggak sakit hati Kak, karena aku di situ belum bisa menghargai nama aku. Belum menghargai dirinya gitu. Belum love yourself. Jadi kalau teman-teman sekelas manggil aku Badak, aku sautin aja, dan aku juga udah kebiasaan dengan nama-nama hewan yang orang kasih ke aku kayak gajah, babi, badak. Anjir jahat banget. Pasti badannya gendut nih dia. Iyalah. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa Nggak juga. apa-apa, Kan dia cerita. bilang, dia Kan bilang. yang ngomong gua juga nih. Gede juga gua. Kalau lu sebutan lu waktu SD apa? Gembul gua. Gembul. Iya. Nggak ada nama-nama Nggak hewan. ada, nggak ada. Gua ada nama-nama hewan. Aku apa? Owa Jawa. Bagus. Tapi yang Kan itu waktu SD. Waktu SMP, SMP apa? macan. Kenapa? kenapa lu Joko Kendil lu? Aku ngerasa wajar orang ngejek aku, ngebully aku karena fisik aku. Kalau dibandingkan standar kecantikan di Indonesia ini, cuma satu yang bisa aku banggain, yaitu tinggi aku 161 cm. Tinggi juga. Tinggi sih. Berarti tinggi gede dia nih. Tinggi 161 Keren, cm. keren. Sebenarnya aku udah usaha untuk diet, olahraga, tapi sayangnya usaha aku gagal karena orang di sekitar aku selalu ngeremehin aku. Jadi sedih dan kebawa suasana. Belum lagi orang tua aku sering bilang aku tumben diet, paling bentar lagi berhenti. Rasanya tuh kayak bener-bener harga diri aku tuh udah nggak ada di mata orang tua aku. Nggak tahu juga sih, mungkin ada orang yang ngalamin hal kayak cerita aku ini dan mereka kuat, tapi sayangnya aku nggak sekuat mereka. Ya sih. Relate. Padahal kan harusnya sosok support system terdekat kita tuh kan keluarga ya. Yoi. Karena kalau udah keluarga yang bilang kayak gitu, apalagi keluarga tuh keluarga deket gitu loh, kayak kalau Tinggal bareng juga. kalau keluarga jauh ya udah bodo amat ya. Kayak misalnya tante-tante yang jauh. Tapi ini kan maksudnya kayak keluarga serumah gitu. Singkat cerita aku sekarang aku kelas 2 SMA. Enggak ada sekarangnya ternyata, enggak ada sekarangnya. Singkat cerita aku udah kelas 2 SMA dan di situ ada acara 17-an. Jadi sekolah bikin lomba dekor kelas dan waktunya itu 1 minggu. Ini cewek apa cowok sih, Ger? Cewek. Aku dapat tugas ngebuat hiasan dinding Cina. Dinding Cina. Rasis nggak tuh dindingnya? Cina tuh kayak apa ya? Iya, tadi maunya bilang dinding tembok Cina tapi tipe mulutnya. Jadi tanggal 14 itu pawai untuk anak SD sama TK, tanggal 17-nya itu pawai untuk anak SMP, SMA, dan pemerintah daerah. Jadi di tanggal 14 itu aku sama sahabat aku tuh ngerencanain untuk nggak masuk sekolah karena mau lihat pawai anak SD kan. Tapi ternyata di jam 9 aku ditelepon sama wali kelas aku untuk datang sekolah dan bawa hiasan dinding yang udah aku buat. Sempet takut untuk datang ke sekolah karena kalau aku datang sama saja aku telat masuk. Walau niat awalnya itu emang mau bolos dan itu tuh pertama kali
rencana untuk cabut sekolah tapi gagal karena wali kelas. Ternyata aku berhasil masuk sekolah dengan modal bawa hiasan dinding pakai plastik gede. Tapi di dalam ada tas kecil aku. Jadi yang jaga gerbang sekolah ngira aku ambil barang ke rumah. Oh, gitu. Jadi ngebohongin. Ngerti kan? Ngerti. Puji Tuhan sahabat aku juga, Kristen nih. Puji Tuhan sahabat aku juga semua pada aman masuknya. Nah, sampai kelas aku letakin semua barang Tadi dinding Cina. Ini pengalaman follower variasi. Iya. Variasi. Nah, sampai kelas aku keletakin semua barang aku di meja guru. Karena semua barang kelas ada di situ dan sahabat aku juga duduk di situ. Tapi di meja guru itu ada satu anak cowok. Dia anak kelas sebelah bareng teman cowok sekelas aku gitu. Iya, dia temenan Sama teman cowoknya dia. Nggak tahu ngapain, tapi mereka duduk di meja guru. Jadi di kelas dia itu dia nggak punya teman dekat, tapi di kelas yang lain dia punya beberapa nama teman. Nama dia Kevin dan teman. Kira udah capek tuh. Kevin dan Joshua. Joshua temenan. Intinya apa ya, ini anjing loh. Panjang Dari tadi gue tungguin nih. Kayaknya masih pengalaman karakter nih. Dari body shaming tiba-tiba ke dekor kelas anjing lu. Nah, aku duduk dong dekat meja guru sekalian mau ngeperbaikin hiasan dinding yang aku buat. Dan setelah itu Joshua nanya, "Weh badak, kok bisa kau datang jam segini? Apa nggak kena marah kau?" Nggak sengaja aku lihat Kevin, dia kayak mau ketawa, tapi aku langsung jawab, nggak kena marah aku. Soalnya aku cuma bawa plastik, jadi yang depan gerbang kayaknya nggak curiga. Oh, tasnya dimasukin ke plastik tadi kan. Iya. Kevin nanya, "Badak, kau dipanggil badak?" Sambil ketawa. Di situ aku diam aja. Nggak sengaja aku lihat Joshua kayak mukanya udah nggak enak ngeliat aku yang diam aja. Soalnya di kelas aku juga anaknya energinya nggak pernah habis walau gendut. Hehehe, kali ini 6 kali. Gak usah dibahas itunya, Tot. Singkat cerita. Ini sebenarnya udah bully semua tahu. Pindah cerita aja dong. Tapi serius dah. Gak Terakhir boleh, aja weh. baca. Udah setengah, woi. Setengah. Nanggung. Yakin, coba. Ger, baca tuh semua. Lu lihat nih ya. Kita kasih lihat dulu ini. Nih ya. Berapa tuh, Ger? Terus langsung kemana nih? Kasih link lah ya, kasih link suruh baca sendiri lah ya. Ting. Mohon maaf ya, Panjangan, bro. tapi aku sebagai orang yang dibully, aku juga merasa simpati ya, karena Lu gimana kalau pun. dibully terlalu kurus dulu ya? Enggak, woi, gue dulu disuruh, misalnya pas istirahat, gue disuruh beli makanan Sama ini. sama mereka. Jadi aku beliin mereka makanan dulu, terus aku anterin, terus aku pas mau makan udah masuk belnya. Duit siapa itu? Duit mereka sih, tapi jadinya aku kalau istirahat itu nggak pernah makan. Tapi kayak lu gitu-gitu. Apa? Ditemenin Enggak tetap sendiri. Lu pernah dibully? Enggak ditemenin. Enggak, gua mah. Dia ngebully anjing. Demi apa? Dia ngebully kan? Kok lu bisa sih nggak kena bully? Gue kena bully tau, Ki. Oh iya. Gara-gara gue chatan sama pacar orang. Ya Lu kapan pantes. itu? Kapan? Itu lu bukan dibully, itu lu pengen dibully Gue namanya. dibully. dia. Gue dibully soalnya gue nggak tahu nih OSIS kan ganteng. Ya udah gue chat aja. Ternyata dia udah jadian sama cewek. Ya belu gatel. Oke, yang terakhir deh, yang terakhir Jadi apa untuk ya? menutup Iya terakhir coba dilihat. Coba Oh Gerard trauma sekarang. Dicek dulu kepalamannya. Oke. Halo Bang, ini berbagi ceritanya masih diterima nggak ya? Masih. Gue cuma mau menceritakan pengalaman yang baru saja gue alami tadi pagi banget, tadi pagi buta gitu. Oh tuh dia cerita ini, itu pengalaman dia baru ngalamin banget. Rasakan ya. Jadi gue kan biasanya ada buat makanan untuk dijual pagi-pagi. Tapi beberapa hari sempat berhenti karena sinusitis gue kambuh. GWS. Dengerin dulu kok. Iya, gue denger. Udah apa ceritanya? Dia Gila kalau gitu. Sino jadinya dia Dewes. Lo yang ngomong dia itu GWS. jualan makanan iya. pagi-pagi, tapi karena dia sinus jadi dia sempat berhenti jualan beberapa hari. Ya, dewes say. Nah, semalam ada rencana untuk mulai jualan lagi karena aku sudah merasa baik. Jadilah gua pasang alarm jam 3 pagi sebelum tidur. Pas paginya alarm gua bunyi dan gua kebangun, rasa malas benar-benar menyelimuti gue sampai gue mikir, apa nggak bikin lagi aja ya gitu. Apa nggak usah bikin makanan lagi aja ya malam-malam. Dan berakhir Kok gua malam pagi pas dia
Kebangun. Dan berakhir gua nggak jadi bikin dan gua lanjut tidur. Oke. Di tidur kali ini gua mimpi, gua dalam perjalanan naik ojek. Terus tiba-tiba dapat kabar mama gua masuk rumah sakit karena kena stroke kedua. Gua panik, kayak perasaan pas dengar mama gue kena stroke untuk pertama kalinya. Sampai-sampai pas tiba di rumah sakit, gua lari ke kamar rawat mama, terus nangis sejadi-jadinya sambil meluk pas ketemu. Mama di situ udah sadar tapi kayak lemes banget gitu. Di tengah baring lemahnya, mama gue manggil gue dengan nada lirih. Gue sautin kan, "Apa ma? Bilang aja." Terus mamanya tuh bilang, Anon. misalnya namanya Dila. "Dila, itu udah." Gue masih nunggu sambil sesenggukan kenceng. Itu makanan yang buat dijual udah dibikin belum? Gue langsung ngeblank, sempat bingung. Ini kok situasi gue nggak bikin makanan kok bisa sampai ke mimpi? Berarti dia sadar dong. Tadi di mimpinya dia sadar. Iya, tapi belum sempat gue jawab. Gue udah bangun di jam 3:30 pagi dalam keadaan mata berlinang air. Alias nangis sampai meler hidung gue. Wah, nice info banget. Langsung dah habis keluar kamar mandi, cuci muka, gue masak makanan untuk dijual sambil sedikit sesenggukan gegara masih sisa bayang-bayang mimpi yang tadi. Rasa malas gue seketika sirna gara-gara mimpi itu. Dan pas lihat mama keluar kamar, gue cuma ketawa lega dalam hati, bersyukur yang tadi beneran cuma mimpi. Sekian cerita gue, terima kasih sudah mau membaca. Tapi ini deep sih, ini deep sih. Iya. Ini punya mininya dia deep ya. sayang banget sama mamanya. Dia sayang banget sama mamanya, dan mamanya itu berarti pernah stroke anjir. Iya. Iya, by the way sehat-sehat ya buat mamanya Anon. Iya. Dan Anon jangan malas-malas lagi. Cantumin nih di sini. Kalian Cantumin jualannya. Tapi gini, kalian pernah nggak punya mimpi yang mimpi itu kayak di mimpi itu kalian sadar kalian mimpi? Pernah gua. Aku selalu gitu. Sering-sering. Lu Jadi, sadar lu mimpi? Aku selalu gitu. Jadi kalau misalkan kebelet pengen pipis, aku bangun. Lalu abis pipis aku bangun ke kasur lagi. Aku bilang gini ke diri aku, lanjutin mimpi ya. Udah lanjut deh. Mimpinya lanjut tuh. Dan selalu kalau misalkan, gue kalau Iya. mau tidur nih, gue Lucid dream. request. Hari ini mau mimpi ini mikirin dulu tuh mimpi ketemu Taehyung. Mimpi ketemu Taehyung. Bisa kayak gitu. Gitu. Bisa gua. Kalau lu pernah nggak mimpi yang lu sadar lu mimpi? Gue biasanya kalau lagi pengen sesuatu banget gitu. Pengen beli HP nih, gue pengen tapi belum kesampaian mulu, capek kebawa mimpi. Di mimpi tuh gue punya HP-nya tapi gue sadar ini mah cuma mimpi, jadi gue rusak Oh, kasihan. Kenapa nenek anjing? Kalau mimpi makan makanan, gue tuh bener-bener rasa makanannya. Gue misalnya gue mimpi di mimpi gue makan es krim, itu gue bisa rasain beneran rasa es krim anjir. Gue mimpi misalnya gue makan empal, makan penyetan, gue beneran bisa rasain Jadi kayak pedes. bangun-bangun seneng dong. Keren. Bangun-bangun kenyang. Beneran. Bangun-bangun Enggak dong. udah gak makan siang, kayak udah Kenyang di mimpi. Iya. Udah nggak BM aja. itu yang kalau mimpi aneh gue tuh bisa ngerasain makanan di mimpi gue. Ya, terima kasih buat semua yang sudah. Play dulu. Oh ya. Aduh, apa ya Ini ini? deep sih. Seru ini Seru lah. Seru ini. Yaudahlah, kita kasih nilai seru banget. Terima kasih buat semua yang sudah mengirimkan cerita, dan sebenarnya masih banyak lagi cerita ya. By the way, buat yang mau mengirimkan cerita, tolong ceritanya dibuat sesimpel mungkin dan tolong ceritanya diselesaikan. Ya, tulis ceritanya di badan isi. Jangan tulis ceritanya di judul, di judul email, goblok. Semoga cerita kali ini menghibur dan kita ketemu di Peler episode berikutnya. Pengalaman follower Peler, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye bye.